semuanya. Pekan keempat itu biasanya ada kekhawatiran kebanyakan santan ya coach ya, kalau di dulu gitu ya. Mereka main masih memusatkan pada kemenangan. Nah, ini yang harus bisa kita seragamkan. Liga Grassroots Indonesia hanya untuk yang berani. Oke, Digi Bowlers dan Grassrooters semuanya, kita sekarang ada di lapangan perhubungan darat Kostrad Cimandala Bogor. Sore ini kita baru menyelesaikan pekan ketiga Liga Grassroots Indonesia 2021 yang nantinya liga ini akan sedikit jeda untuk memfokuskan diri untuk pesertanya di menjalani ibadah puasa. Sedikit kita mau bincang-bincang dengan Coach Abbas selaku CEO dari Liga Grassroots Indonesia dan Coach Zapelo selaku pembina dari Liga Grassroots Indonesia 2021 untuk mereview 3 pekan ke belakang penyelenggaraan Liga Grassroots Indonesia. Nanti dijelaskan dengan coach-coach ini apa aja yang sudah terjadi di 3 pekan ke belakang dan apa aja yang mungkin akan terjadi di pekan-pekan berikutnya. Mungkin untuk yang pertama kita mau ke Coach Abbas dulu. Bisa dijelasin Coach untuk 3 pekan pertama ini gimana penyelenggaraannya, apa aja yang sudah ada dan seperti apa sih? Bisa dijelasin mungkin ke Grassroots. Terima kasih teman-teman Digibol supportnya untuk kita Liga Grassroots Indonesia. Liga Grassroots Indonesia hanya untuk yang berani. Jadi penyelenggaraan 3 pekan ke belakang itu alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Walaupun memang terkait pandemi ini kan kita harus loncat sini loncat sana, tapi secara garis besar alhamdulillah lancar. Termasuk apa yang mau kita sampaikan, kita mau tuju untuk base quality itu semuanya sudah cukup aman, sudah cukup berhasil dan lancar lah sampai pekan ketiga gitu. Aman sih secara garis besar, pekan ketiga berjalan lancar ya. Lalu untuk kira-kira kan kita masih bukan terkendala ya, maksudnya walaupun memang situasi pandemi COVID ini memang sedikit banyak mempengaruhi ya Pak ya untuk penyelenggaraannya sendiri. Kira-kira buat kedepannya sendiri kan untuk venue utama kita di lapangan Jepang Seoul City sampai sekarang belum bisa dipakai ya. Tapi kira-kira peluang ke arah sana atau kira-kira kemungkinan kita nanti setelah jeda itu kita akan menempati di sana kira-kira gimana? Ini secara garis besar kemungkinan itu akan selalu ada. Kenapa? Karena kalau di lapangan Jepang Seoul City itu saya selalu koordinasi bahwasanya dia itu mengacu kepada peraturan pemerintah yang memang sampai saat ini nih kan pemerintah kan masih terkait pandemi nih. Nah makanya kalau seandainya memang nanti full sudah pandemi sudah selesai, COVID sudah selesai, mungkin kesempatan besar kita sudah bisa pindah ke venue utama karena sebenarnya teman-teman peserta kita sebagai panitia pun termasuk pembina kita juga angan-angannya sudah ke sana gitu karena banyak banget antusias mau ke sana kan mainnya kan. Justru di awal itu kita sangat-sangat antusias ke sana gitu. Oke. Kita ke Coach Zapelo selaku pembina Liga Grassroots Indonesia dan selaku Head of Talent Scouting ya Coach ya di Liga Grassroots Indonesia ini. Jadi melihat dari 3 pekan perdana Liga Grassroots Indonesia, kira-kira apakah ada salah satu atau mungkin ada banyak pemain-pemain yang menonjol dari 3 kategori usia atau mungkin ada dari satu tim yang benar-benar menonjol untuk dari Liga Grassroots Indonesia? Liga Grassroots Indonesia hanya untuk yang berani. Kita sudah lihat 3 pekan ini, terutama yang di 2 pekan pertama ini. Jadi rata-rata anak-anak yang terpilih menjadi man of the match itu hampir dari semua scouting itu di minggu pertama dan minggu kedua itu hampir mirip itu aja. Sehingga akhirnya datanglah pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, kok masih itu aja. Nah inilah scouting ya. Jadi memang yang terbaik pada saat itu main gitu. Sehingga akhirnya kita memotivate ke mereka bahwa semua punya kesempatan itu. Tidak hanya tim yang menang, tapi tim yang kalah pun
punya kesempatan untuk anak-anak itu jadi man of the match. Ya, nah, itu karena berdasarkan scouting ya. Jadi scouting yang ada di kita ini semuanya berlisensi B nasional, B AFC kan. Jadi saya rasa kalau dari segi kapasitas mereka sudah mumpuni di situ. Nah, hanya kita motivate mereka. Nah, buktinya di minggu ketiga ini banyak muncul baru-baru. Nih, barang muncul baru teman-teman dari anak-anak baik usia 10, 11, 12 itu yang mulai menonjol dan nominasinya sebetulnya banyak gitu. Sehingga akhirnya pelatih harus tim scouting harus milih satu. Kita berat kali ya tugasnya. Ya, karena scoutingnya itu kan scouting itu kan pilih nominasi misalkan nomor 7, 11, 12 gitu. Tapi di akhir itu kita harus tentukan nomor berapa yang jadi man of the match. Nah, data itu harus dikumpulkan oleh panitia, dari segi statistik harus dikumpulkan. Oke, mungkin banyak pertanyaan dari peserta atau mungkin dari penyimak Liga Grassroots Indonesia. Sebetulnya dari tim talent scoutingnya sendiri untuk memilih aspek siapa yang menjadi of the match, siapa yang jadi player of the week dan yang terbaik tersebut. Kira-kira aspeknya apa aja sih, Coach? Aspek ini menyeluruh ya, jadi tidak hanya tim itu menang gitu atau tim itu kalah, tidak termasuk situ. Jadi kita memilih kriteria pemain itu dari mulai dia teknikalnya atau skill itu, terus lalu dia punya mentality ya, lalu dia punya conditioning ya, terus lalu dia punya tactical. Salah satu contoh taktikal yang akan kita nilai bagaimana di 1 lawan 1 bertahan, bagaimana 1 lawan 1 menyerang. Nah, itu salah satunya seperti itu. Kalau teknikal semua orang awam pun pasti akan bilang wah itu bagus. Tapi dari kita bagusnya itu harus diaplikasikan dalam main. Karena itu kriteria banyak. Nah, ketika kita tentukan man of the week, nilai-nilai itu kita jumlah. Gitu. Nah itu maka keluarlah itu. Apalagi kalau misalnya dia dalam 1 pekan ini dia 2 kali jadi pemain man of the match. Itu memungkinkan dia jadi man of the week gitu. Karena 2 kali terpilih. Seperti itu. Ada satu kategori yang mungkin agak ketinggalan sama mungkin sedikit terpinggirkan dengan penampilan anak-anak yang di atas lapangan. Best coach atau coach of the week. Nah ini kan kalau coach of the week terpilih, kalau anak-anak terpilihnya kan penampilan mereka di atas lapangan. Kalau coach of the week atau best coach itu biasanya yang dilihat apa coach aspek itu? Best of the coach itu lebih cenderung kepada bagaimana dia membawakan timnya. Bukan di sini bukan masalah menang dan kalah buat mereka, tapi bagaimana mereka membawa level grassroots ini untuk memberikan instruksi, memberikan pengarahan, dan selalu mencegah hal-hal yang buruk yang terjadi di lapangan. Salah satunya misalkan tadi ada di lapangan 3 dan kebetulan memang itu saya merekomendasikan bahwa dia menjadi pelatih terbaik untuk sekarang ini, yaitu ketika temennya menghantam orang, dia akan bilang namanya siapa lupa saya, Dek, jangan, itu berbahaya. Jadi dia marahin, dia ngasih tahu pemainnya justru bahwa itu berbahaya, jangan kamu lakukan. Gitu. Itu salah satunya seperti itu. Atau ketika timnya kalah, dia pun bilang, ayo nggak apa-apa, ayo kapan kita main lagi. Jadi lebih banyak di situ dia berperan, lebih banyak hal-hal yang positif yang dia encourage kepada para pemain-pemain semua. Berarti memang sosok pelatih ini bukan hanya mengasah skill pemainnya coach, tapi secara mentality juga dia harus membangun dari usia dini kan. Betul. Nanti sekali dia di usia dewasa, karena memang secara mental sangat penting kan coach untuk aspek mental ini. Karena nantinya akan terbawa kepada lebih cenderung kepada sikap dan tingkah laku nantinya. Karena nanti ketika dia bermain di usia muda, nanti ke atas 13 terus sampai ke atas itu, nanti faktor yang sangat menentukan tuh attitude. Ya, di mana pelatih-pelatih sepak bola profesional pun di Indonesia ini akan mempertanyakan itu. Bagaimana tentang mentalitinya, bagaimana dengan attitude-nya gitu. Walaupun pemain itu bagus gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian buat para pelatih. Kita sedikit ngebocorin dikit nih dengan coach Abbas. Dengar ada rencana buat gelar seri B-nya coach. Nah, menurut saya sebelum masuk seri B, kita harus bisa kasih input atau evaluasi pada tim. Karena sepanjang pengamatan kita dari scouting ini,
masih banyak tim yang belum memainkan build up attack. Jadi mereka main masih memusatkan pada kemenangan. Nah, ini yang harus bisa kita seragamkan. Jadi itu dibilang hanya yang berani gitu. Ya, hanya yang berani. Jadi kita coba ajak pelatih-pelatih yang masuk dalam Liga Gresik ini untuk berani bermain dari mulai penjaga gawang. Jadi tidak aja buang bola. Ini saya lihat hanya masih masih 30% dari 100% itu yang timnya yang memainkan itu, menempatkan cara bermain dengan baik. Boleh saya tarik kesimpulan sebetulnya di Liga Grassroots Indonesia ini harapan dari Coach Zapello sendiri sebetulnya setiap tim itu bukan hanya mencari kemenangan, tapi bagaimana mereka improve permainannya sendiri dari pekan ke pekan untuk membangun cara bermainnya sendiri. Betul. Kalau untuk dari perkembangan individu pemain, kira-kira apa yang diharapkan Coach dari Liga Grassroots Indonesia? Kalau dari perkembangan individu, dari kita man of the match dan lain-lain itu semua semakin berkembang sekarang. Semakin berkembang, semakin berani mereka bermain. Hanya itu tadi, ya karena ada fokus untuk kemenangan, sehingga harusnya dia sabar aja dia bermain. Ya kenapa? Karena keuntungan kita kalau masing-masing semua tim melakukan hal itu, maka ini suatu hal yang menggembirakan. Ya, karena mereka akan paham tentang bagaimana ketika menyerang, bagaimana ketika mereka bermain. Ini yang menjadi harapan kita di Liga Grassroots sendiri juga sebetulnya perlu tahu ya Coach ya, di Liga Grassroots Indonesia ini dari penyelenggara Liga Grassroots Indonesia mengedepankan untuk meratanya setiap pemain untuk diberikan jam terbang ya. Betul. Jadi tidak boleh ada satu pemain yang menonjol yang paling banyak bermainnya. Betul. Tapi kita tidak juga mengintervensi hak pelatih. Ya. Jadi artinya kita di sini menghimbau, bukan bikin peraturan harus dimainkan hari itu, bukan. Tapi dari statistik, jadi teman-teman di statistik di panitia kita ini, mereka melihat nih dari tim A statistiknya bagaimana nih, ada nggak pemain yang paling rendah jam terbangnya. Nah kalau ada, kita informasikan kepada pelatihnya, pada pengurusnya bahwa anak ini harus dimainkan untuk pekan besok. Kan kalau contoh misalkan sudah pekan ketiga ada anak yang belum sama sekali dimainkan, nah itu harus dimainkan. Harus dimainkan. Udah tiga pekan, misalkan masih 0 jam terbangnya, nah itu harus dimainkan. Jadi bukan hari itu terus terpaksa pelatih ganti semua, tidak. Jadi pelatih pun punya hak untuk menyusun pemain-pemainnya. Jadi hak prerogatif pelatih untuk menyusun timnya pun kita nggak tetap mereka intervensi gitu. Situ ya Coach ya. Tidak boleh. Memang untuk meratanya menit bermain itu harus dikedepankan. Harus. Jadi kita dari data statistik kita informasikan ke mereka. Gitu. Siap Coach. Kembali lagi ke Coach Abbas. Pekan ketiga ini adalah pekan penutup sebelum libur jeda Ramadan ya Coach ya. Jadi mungkin bisa diinformasikan ke grassroots semua kira-kira untuk pekan keempat nanti akan diadakan seperti apa, tanggalnya kapan, dan mungkin venue-nya apakah memang sudah fix di sini atau seperti apa? Rencananya kita main di tanggal 23 Mei. 23 Mei. 23 Mei, 2 minggu setelah Idul Fitri. Nah, lapangan Kostrat Sumandala ini sebagai alternatif aja. Alternatif ketika di lapangan Jepang Sentul City tetap belum dibuka. Karena kita akan tetap patuh juga pada peraturan pemerintah. Kita harus kita nggak bisa tabrak. Kenapa? Karena ini kan aturan yang memang harus disepakatin dan diikutin gitu. Tapi tetap di sisi lain kita fasilitas tetap harus bagus dikedepankan gitu, tidak menghilangkan juga sisi kegembiraan si anak untuk mendapatkan fasilitas yang bagus terkait lapangan itu kita nggak mau hilangkan. Bahkan mungkin setelah jeda Idul Fitri akan ada improvement lagi Coach mungkin yang ditawarkan dari Liga Grassroots Indonesia. Apakah mungkin kalau untuk pindah ke venue ke utama, yaitu harapan kita semua ya Coach ya. Tapi kalau untuk
dari segi penyelenggaraan sendiri mungkin apakah nanti akan ada yang baru atau memang masih dirahasiakan? Ini kalau secara teknis kita mungkin tidak akan berubah karena itu kan terkait regulasi. Betul. Juga 3 pekan sebelumnya kan ada beberapa yang memang miss. Itu aja yang sebenarnya kita mau rapihkan, kita perbaikan lah untuk kedepannya supaya tetap rapih gitu. Ya. Tapi dari segi pelayanan pasti ada progres kita. Ya, memang dari pekan ke-1, kedua, ketiga ini sudah progres yang lebih bagus lah. Contoh form substitution kita siapkan. Ya, betul. Karena kan pekan pertama itu kita masih agak berantakan nih ceritanya dengan form. Tapi tadi kita ketemu juga di pekan ketiga ini. Tadi kita perbaikan lagi karena ada juga dari pengurus atau pelatih itu juga lambat untuk bikin substitution itu. Kadang-kadang pemainnya dimasukin ininya belum. Nah, itu juga harus sabar. Jadi harus betul-betul disiapkan oleh masing-masing tim. Mungkin sosialisasinya dimulai dari pekan ketiga ini, nanti di pekan keempat sampai seterusnya mungkin akan terjadi improvement di arah situ ya. Dari Liga Grassroots Indonesia juga mudah-mudahan bisa memberikan yang lebih baik, yang terbaik untuk pesertanya. Karena kita kan maunya ini loh liga, ini loh liga usia dini. Gitu. Mungkin juga ada juga nanti kita perbaikan di dalam briefing perwasitan lah. Ya. Kenapa? Karena kan wasit ini kan pasti mimpin Liga Grassroots Indonesia, pasti mimpin turnamen lain kan. Nah, regulasi ini kan berbeda nih. Betul. Nah, ini yang harus kita bisa sosialisasikan bahwa di Grassroots ini begini gitu. Ya. Jangan sampai akhirnya ada pertanyaan, kok tadi di sana nggak boleh, sekarang sini boleh. Nah, ini yang perlu kita yang kita jadi perbaikan kita juga. Karena tadi ada catatan juga dari peserta, kok tadi nggak boleh yang begini mau wasit, ya sekarang yang begini kok boleh di sebelah sini. Nah, jadi saya nggak perlu sebutkan apanya, itu peraturan karena itu regulasi kita ya. Jadi itu nanti yang akan kita juga perbaiki, standarisasinya, Coach, ya. Akan kita koordinasi dengan koordinator wasitnya ya, kita akan itu supaya jangan sampai salah paham di situ. Betul, supaya juga masing-masing tim punya kesadaran dan regulasi yang sama gitu ya, Coach, ya. Betul. Karena mungkin kalau di awal ada beberapa miss seperti tadi, sosialisasinya aja mungkin yang agak betul kurang ya, Coach, ya. Oke, sedikit penutup nih, Coach, untuk pekan keempat dan berikutnya. Kira-kira harapan dari penyelenggaraan maupun dari segi tim yang attend, yang berpartisipasi di sini, kira-kira dari segi teknis dulu mungkin, Coach, apa yang kira-kira mungkin bisa dijadikan masukan buat teman-teman di peserta? Kalau dari segi teknis, saya minta kepada teman-teman yang terutama pelatih ya, karena saya berhubungan dengan teknis. Saya berharap kepada pelatih-pelatih yang menangani grassroots level ini, karena teman-teman semua juga udah kursus, baik itu lisensi D maupun lisensi C, terapkanlah Vilanesia yang sedang kita canangkan. Jadi jangan hanya ingin penanganan, tapi proses Vilanesia ini tidak berjalan, karena dari level grassroots inilah proses Vilanesia nanti akan berkembang, entah itu 5 tahun, entah itu 10 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman ini menjadi pahlawan Vilanesia nantinya, karena ya dari teman-teman, karena pemain-pemain ini yang akan main 10 tahun yang akan datang, yang ada di sini sekarang ini. Gitu. Apalagi dibilang mau Piala Dunia, ya ini 10 tahun yang akan datang umur 23 nanti. Ya, betul. Gitu. Akarnya dari sini. Iya. Gitu. Jadi saya harapkan para pelatih mau menerapkan Vilanesia. Ya. Terus Abbas, mungkin ada yang mau ditambahkan ke peserta? Teman-teman pelatih, peserta semuanya, orang tua, kita jeda, tetap semangat, jaga kondisi untuk pekan selanjutnya. Jangan sampai begitu jeda kita santai-santai, karena kan pekan keempat persaingan makin oke nih. Ya, pekan ketiga aja udah luar biasa, makanya kita persiapan untuk pekan berikutnya. Mantap, semangat semuanya. Pekan keempat itu biasanya ada ada kekhawatiran kebanyakan santan ya, Coach, ya, kalau habis itu gitu ya. Itu yang bahaya tuh. Tugas pelatih itu. Kalau misalkan nanti pekan keempat pemain-pemain performance menurun, ya kita tahu tanggung jawab siapa, Coach. Oke,
Untuk jeda libur Ramadan, sekali lagi kita ingatkan Liga Grassroots Indonesia akan libur sampai 4 pekan ke depan, akan dimulai kembali di tanggal 3 Mei. 3 Mei 2021, pekan keempatnya. Jadi tetap stay tune di channel Digiball untuk update-update dari Liga Grassroots Indonesia, pengumuman, video, foto, dan segala macamnya, karena hanya di Digiball kalian bisa ikutin update untuk Liga Grassroots Indonesia.